Relawan desak aktor intelektual sepanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso diburu. Relawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasan spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan. Jangan-jangan Anies Baswedan ini akan gagal menjadi capres. Dan kalau ditanya-tanya ya, siapakah yang sering menyebarkan berita hoax selama ini? Ya kalau kita perhatikan, siapa lagi kalau bukan gerombolan kadrun. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk mengusut dalang di balik pemasangan spanduk itu. Ini sangat berbahaya bagi persatuan kita. Dan yang terakhir tentunya berbicara post-truth politics. Politik fitnah bukan sesuatu yang baru. Tapi di era digital ini, hoax, black campaign, fake news ini merajalela membabi buta. Belum lagi kita harus menghadapi buzzer-buzzer politik yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita-berita bohong tadi. Pers yang kredibel, independen, yang mampu memverifikasi berita secara aktual dan faktual, itulah yang dibutuhkan oleh negeri kita. Mencegah perpecahan, memajukan demokrasi, mensejahterakan rakyat Indonesia. Lebih banyak menghasut yang buser-buser itu, jauh lebih banyak dosanya yang memfitnah-fitnah itu dibandingkan ulama itu untuk mengisi jiwa. Yang buser-buser itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa. Jadi tolonglah siapa yang bisa memperbaiki itulah sebenarnya sumber daripada segala macam kekacauan buser-buser itu. Kita menarik ya soal buzzer. Itu kan juga sudah muncul sejak Bapak menjadi Wapres periode kedua, Pak ya? Iya, sebenarnya besar itu mulai pada waktu kampanye. Iya, itu biasa saja. Bagaimana memuji orang atau mencela lawannya. Nah, tapi tidak berhenti setelah pemilu. Mestinya berhenti setelah pemilu rawan-rawan ini. Tapi tidak berhenti menjadi geng yang dipelihara, yang dibayar untuk mengkritik siapa yang membuli siapa yang mengkritik. Relawan desak aktor intelektual sepanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso diburu. Relawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasan spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk mengusut dalang di balik pemasangan spanduk itu. Heri berharap semua pihak berpolitik secara damai dan tidak menyebar fitnah, apalagi menjelang tahun politik. Negara ini sudah terbelah cukup lama karena cebong kampret dan jangan lagi ada di 2024. Perbedaan itu bagian dari dinamika kehidupan, tambahannya. Sementara jubir relawan Anies P24 Jawa Timur, Nurkolis, mengapresiasi kepolisian dan Satpol PP usai menjabat baliho tersebut. Ia berharap seluruh relawan Anies tetap kepala dingin dalam menyikapi spanduk provokatif tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Membuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Diketahui, spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies Baswedan, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA212 serta Khalifah. Relawan desak aktor intelektual sepanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso diburu. Relawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasan spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk mengusut dalang di balik pemasangan spanduk itu. Heri berharap semua pihak berpolitik secara damai dan tidak menyebar fitnah, apalagi menjelang tahun politik. Negara ini sudah terbelah cukup lama karena cebong kampret dan jangan lagi ada di 2024. Perbedaan itu bagian dari dinamika
dinamika kehidupan tambahannya. Sementara jubir relawan Anies P24 Jawa Timur, Nurkolis mengapresiasi kepolisian dan Satpol PP usai menjabat baliho tersebut. Ia berharap seluruh relawan Anies tetap kepala dingin dalam menyikapi spanduk provokatif tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Membuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Diketahui, spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies Baswedan, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA212 serta Khalifa. Relawan desak aktor intelektual, spanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso diburu. Relawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasang spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk mengusut dalang di balik pemasangan spanduk itu. Heri berharap semua pihak berpolitik secara damai dan tidak menyebar fitnah, apalagi menjelang tahun politik. Negara ini sudah terbelah cukup lama karena cebong kampret dan jangan lagi ada di 2024. Perbedaan itu bagian dari dinamika kehidupan tambahannya. Sementara jubir relawan Anies P24 Jawa Timur, Nurkolis mengapresiasi kepolisian dan Satpol PP usai menjabat baliho tersebut. Ia berharap seluruh relawan Anies tetap kepala dingin dalam menyikapi spanduk provokatif tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Membuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Diketahui, spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies Baswedan, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA212 serta Khalifa. Relawan desak aktor intelektual, spanduk tolak Anies Baswedan di Bondowoso diburu. Relawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasang spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk mengusut dalang di balik pemasangan spanduk itu. Heri berharap semua pihak berpolitik secara damai dan tidak menyebar fitnah, apalagi menjelang tahun politik. Negara ini sudah terbelah cukup lama karena cebong kampret dan jangan lagi ada di 2024. Perbedaan itu bagian dari dinamika kehidupan tambahannya. Sementara jubir relawan Anies P24 Jawa Timur, Nurkolis mengapresiasi kepolisian dan Satpol PP usai menjabat baliho tersebut. Ia berharap seluruh relawan Anies tetap kepala dingin dalam menyikapi spanduk provokatif tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Membuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara